سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Zainal Abidin bin Ahsan dari Banyuwangi, Jawa Timur, serta para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah majlis zikir dan salawat Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita sesudah nikmat iman dan Islam. Kita dipilih oleh Allah menjadi bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah adalah ummatun marhumah, umat yang dirahmati, umat yang disayangi, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu cintanya Allah kepada umat Rasulullah, dan ini tidak lepas dari keberkahan Rasulullah. Karena begitu cintanya Allah kepada umat Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi umat Rasulullah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang terasa sulit bagi umat-umat Nabi lain, tapi bagi umat Rasulullah dijadikan Allah begitu mudah. Di antara syariat umat Nabi lain itu, ketika mereka melakukan maksiat semacam murtad misalnya, maka mereka baru boleh kembali ke ajaran Islam. Sesudah syahadat, mereka harus rela mengorbankan nyawa mereka untuk dipancung, untuk dipenggal lehernya. Ini baru sah taubat mereka. Ini yang terjadi di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika umat Nabi Musa menjadi murtad dengan sujud kepada patung sapi olahan Samiri, maka mereka berusaha untuk kembali kepada Islam yang merupakan jalan ke surganya Allah. Mereka harus rela membiarkan leher mereka dipancung. Maka puluhan ribu umat waktu itu, agar tobat mereka diterima Allah, dibunuh dengan dipancung leher mereka. Tapi umat Rasulullah, asal mereka mau bersyahadat, berapa kali dalam sehari mereka mungkin ada memperbuat perkara-perkara yang menyekutukan Allah, perkara-perkara yang bisa mengakibatkan mereka murtad. Tapi dengan cuma sekedar syahadat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima kembali keislaman mereka. Inilah sayangnya Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memberikan jalan bagi umat Rasulullah kalau ingin memperoleh surganya Allah. Ada 3 amaliyah yang apabila kita mengerjakan itu, kita akan dapat manfaat dari amalan itu.
walaupun kita belum bisa ikhlas ketika mengerjakannya. Artinya 3 amalan ini pasti akan membawa kita kepada surganya Allah. Walaupun kita mengamalkan atau mengerjakan amalan-amalan itu, kita belum bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada baginda Nabi adalah amalia yang pasti akan membawa kita ke surganya Allah. Walaupun ketika kita mengamalkan salawat itu, kita belum bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bicara salawat adalah bicara rahmat. Rahmat artinya kasih sayang Allah. Ketika kasih sayang sudah bicara, bagaimanapun kesalahan orang yang disayang, maka orang yang menyayangi akan mudah untuk memaafkannya. Akan mudah untuk memaafkannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa salawat itu ada terbagi 2. Ada salawat yang berhuruf bersuara, seperti sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, atau salawat Fatih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq, dan macam-macam salawat. Itu salawat yang berhuruf bersuara. Satu huruf itu akan mendatangkan rahmat dari satu salawat. Dan setiap kali kita bersalawat kepada baginda Nabi, itu akan mendatangkan rahmat-rahmat Allah. Dari 10 rahmat sampai 100 rahmat, bahkan rahmat yang tidak terhingga hitungan. Tergantung ingat kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Abul Mawahib Muhammad Asyadili yang disebutkan dalam kitab Lawaqihul Anwar fi Tabaqatil Akhyar, beliau bertemu Rasulullah dan beliau bertanya, wahai Rasulullah, orang yang bersalawat kepada engkau satu salawat itu dapat 10 rahmat Allah. Itu bagi orang yang ingat dengan engkau atau dengan hati yang lalai. Maka ujar Rasulullah menjawab, bahkan itu bagi orang yang hatinya lalai kepadaku. Ketika mulut kita bersalawat dengan hati yang lupa dengan Rasulullah, dengan hati yang lalai dari Rasulullah, satu salawat kita tetap dihitung oleh Allah. Satu salawat kita dibalas oleh Allah dengan 10 curahan rahmatnya. Ini satu salawat dengan hati yang lalai. Tapi bagi orang yang bersalawat kepada baginda Nabi dengan hati yang ingat kepada baginda Nabi, hati yang membayangkan keagungan kebesaran baginda Nabi, maka ujar Nabi, satu salawat itu akan mendatangkan rahmat Allah yang begitu banyak, yang tidak bisa dihitung oleh malaikat-malaikat sekalipun. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Satu salawat, tapi hati ingat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tersebut dalam kitab Lawaqihul Anwar fi Tabaqatil Akhyar karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ada
macam salawat lagi yang disebut oleh ulama dengan salawat yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Nah, ini salawat yang kada berhuruf, kada bersuara akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dalam salawat kada berhuruf, kada bersuara? Bahwa kita meyakini apapun yang ada pada kita itu berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat, sebelum kita melihat kita ingat, aku bisa melihat berkat Rasulullah. Kita bisa mendengar, sebelum kita mendengar apapun, aku bisa mendengar berkat Rasulullah. Kita bisa melangkah, kita bisa mengayunkan tangan, kita bisa berbuat taat, semuaan berkat Rasulullah. Kita bisa berzikir tadi, berkat Rasulullah. Maka ketika kita berzikir, sambil berzikir kita hakikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Jadi mulut berzikir, tapi pada hakikatnya kita sedang bersalawat kepada Rasulullah. Karena apa? Karena yang kita pandang, aku ini berzikir berkat Rasulullah, bukan kemampuanku, bukan kepintaranku, bukan usaha dari diriku, tapi semuaan berkat Rasulullah. Orang baca Quran, tapi ingat aku bisa baca Quran berkat Rasulullah. Dia sedang bersalawat kepada Allah, kepada baginda Nabi dengan salawat yang kada berhuruf, kada bersuara. Dan ini akan mendatangkan kecintaan Allah. Orang ini akan menjadi kekasih Allah. Orang ini akan menjadi Habibullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Namun bagi kita yang belum mampu mencapai ini, batin kita belum bisa musyahadah seperti ini, paling tidak kita asikkan, kita sibukkan mulut kita dengan bersalawat kepada baginda Nabi, dengan salawat yang berhuruf dan bersuara itu. Karena satu salawat dengan hati yang lalai kita ucapkan, itu mendatangkan 10 rahmat Allah. Sambil batin kita berusaha mengingat bahwa aku bisa bersalawat ini adalah berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang kedua, amaliyah yang walaupun kita belum bisa ikhlas mengerjakannya, tapi itu akan membawa kita kepada surganya Allah, adalah as-sadaqah, sadaqah. Dikatakan oleh baginda Nabi, as-sakha syajaratun asluha fil jannah wa far'uha fid dunya. Sifat pemurah yang dimiliki oleh orang-orang yang suka bersedekah itu adalah satu pohon yang akarnya di surganya Allah, dan cabang-cabangnya itu mutadalliyatun, beruluran kepada dunia ini. Maka siapa memegang ranting-ranting yang beruluran ke dunia ini dengan melaksanakan sifat pemurah tadi, maka akan ditarik untuk masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sakha atau pemurah yang dimiliki oleh orang-orang yang suka bersedekah itu akan membawa dia kepada surganya Allah. Walaupun ketika dia menyedekahkan hartanya itu kada ikhlas, dia tetap akan dapat manfaat daripada sedekah.
Karena apa? Karena ketika dia bersedekah, orang yang menerima sedekahnya itu gembira, bahagia, maka itu bernilai sedekah lagi. Idkhalus surur bi qalbil mu'min sadaqah. Memasukkan kegembiraan di hati orang beriman itu sedekah. Ketika ulun bersedekah 10.000, ulun gade ikhlas misalnya, hendak dipuji, hendak dilihat orang, maka belum berpahala lagi, belum ada nilai lagi sedekah ulun tadi, karena niat sudah salah. Tapi ketika diserahkan kepada orang yang menerima bahagia, gembira, maka itulah nilai sedekah yang didapat oleh si orang yang bersedekah tadi. Kegembiraan orang beriman itu yang mendatangkan manfaat bagi seorang yang bersedekah. Kalau kita misalnya punya harta, kita bangun pesantren, bangun masjid, bangun majelis taklim atau apa, kita kada ikhlas ketika menyedekahkan atau menyerahkan harta itu. Tapi sesudah masjid, langgar, pesantren itu jadi, orang-orang beribadat di sana. Setiap kali orang beribadat, melakukan taat di tempat itu, maka pahala akan datang kepada orang-orang bersedekah. Nah, ini manfaat yang didapat bagi orang yang punya sifat pemurah. Bagi orang yang suka bersedekah. Jadi jangan menghadang ikhlas untuk bersedekah. Karena sedekah itu walaupun kada ikhlas, tetap akan mendatangkan manfaat bagi orang yang mengerjakannya, bagi orang yang menggawinya. Yang ketiga, amaliyah yang akan membawa kita ke surganya Allah, walaupun kita belum bisa ikhlas ketika mengerjakannya, itu adalah hudhuru majalisil ilm, hadir ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kebaikan, majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat. Kita kada ikhlas ketika tulak ke majlis, ada untingan, ada sesuatu yang dicari selain Allah, kita kada ikhlas. Tapi ketahuilah bahwa apa yang kita kerjakan daripada hadir ke majlis ilmu itu kada akan sia-sia, kada akan sia-sia. Tetap itu bernilai di sisi Allah. Bahkan kalau kita istiqamah, tetap menuntut ilmu, tetap hadir ke majlis ilmu sampai akhir hayat kita, maka kita akan termasuk dalam golongan yang disabdakan baginda Rasulullah, man arada ayyanzura ila utaqaillahi minan nar falyanzur ila talibil ilm. Siapa hendak melihat orang-orang yang dimerdekakan Allah dari api neraka, falyanzur ila talibil ilmi, hendaklah dia melihat, memandang kepada penuntut ilmu. Asal kita istiqamah sampai mati, kita niat hendak selalu menuntut ilmu, sampai kita kada kawal lagi hadir ke majelis ilmu, niat tetap hendak tulak, walaupun jasmani kada kawal lagi hadir ke majelis, namun niat tetap berandak, aku hendak menuntut ilmu, aku hendak hadir ke majelis ilmu. Artinya keinginan untuk menuntut ilmu itu terus ada sampai kita meninggal dunia, sampai kita ke liang lahat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di permukaan bumi. Malaikat-malaikat itu mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis kebaikan.
Apabila mereka menemukan itu, mereka akan berkumpul di situ. Mereka akan ikut dalam majlis-majlis kebaikan, majlis-majlis ilmu itu. Mereka akan meliputi kepada majlis-majlis tersebut. Lalu sesudah majlis itu bubar, mereka naik dan mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha tahu, tapi Allah bertanya untuk menampakkan kemuliaan orang-orang yang suka berkumpul di majlis kebaikan. Ujar Allah, dari mana kalian datang? Para malaikat menjawab, kami dari majlis zikir, kami dari majlis-majlis kebaikan. Lalu ujar Allah Ta'ala, apa yang mereka kehendaki sehingga mereka berkumpul di tempat itu. Padahal cuaca panas, ya kalau ada kipasan kasihan. Padahal hari panas, cuaca panas, papaluh liir kasihan. Apa yang mereka kehendaki dari berkumpulnya mereka di sana? Ujar malaikat, mereka mengharapkan surgamu ya Allah. Mereka menghendaki surgamu ya Allah. Ujar Tuhan, apakah mereka pernah melihat surgaku? Tidak pernah wahai Allah. Jadi ujar Tuhan, apalagi kalau seandainya surgaku ku nampakkan, ku perlihatkan, tentu akan lebih semangat dalam mengharapkan surgaku, ujar Tuhan. Lalu apa yang mereka takuti? Mereka takut nerakamu wahai Allah, ujar malaikat. Ujar Tuhan, melihat garang neraka? Apakah mereka pernah melihat nerakaku sehingga mereka begitu takut? Ujar malaikat, mereka belum pernah melihat nerakamu ya Allah. Lalu ujar Tuhan, seandainya aku perlihatkan nerakaku, tentu akan mereka lebih takut lagi. Ada nyaman-nyaman neraka, kita nanggap panasannya aja liwar tersiksa. Mudahan kapanasan kita hari ini berbuah, kita kaina di akhirat kada kapanasan lagi, di padang mahsyar kita kada kapanasan lagi, dan mudahan kita terhindar dari panasnya api neraka. Lalu ujar Tuhan, wahai malaikat, kujadikan kalian sebagai saksi. Ushidukum, aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa apa yang mereka pinta berupa surga, aku akan beri. Apa yang mereka takutkan dari neraka, aku akan menjauhkan mereka daripada neraka. Lalu malaikat ada yang protes. Ujar malaikat, wahai Tuhan, di antara yang hadir itu banyak yang tidak karena Engkau. Di antara mereka yang berkumpul itu banyak yang tidak ikhlas karena ada keperluan lain, bahasa kita salajur menyalajur. Jadi ya Tuhan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan celaka, dan sebab mereka orang-orang yang sekedudukan dengan mereka. Jadi orang-orang yang ikhlas dari kita yang sekian ribu ini, berkat mereka lah ibadah kita, zikir kita, salawat kita diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan rugi, tidak akan celaka. Orang-orang yang sekedudukan dengan mereka. Kita yakin di antara sekian ribu orang yang hadir ada yang begitu ikhlas berzikir, bersalawat, maka dengan berkah mereka lah apa yang kita kerjakan pada hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi 3 amaliyah itu kalau kita terus
menjaga, mengamalkan sampai roh terpisah dari badan. Insyaallah ketiga amaliyah itu akan membawa kita, akan menyampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Asal kita terus sampai uzur kada kau lagi niat, walaupun uzur kada kau tulak, tetap pasang niat di hati. Seandainya aku sehat, seandainya hilang uzur, aku tetap akan hadir ke majelis ilmu. Salawat terus kumandangkan, basahi mulut dengan salawat kepada baginda Nabi. Basahi mulut dengan salawat kepada baginda Nabi. Sampai muntung kada koling bongap. Sedekah. Ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Jauhilah, hindarilah neraka sekalipun bersedekah sabalah kurma. Ini Nabi mengatakan jangan menghadang sugih bersedekah. Bersedekahlah sekalipun sebelah kurma, sabalah kurma. Itu akan menghindarkan kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambian yang dibayarkan. Oh, yang dibayarkan. Para jemaah sekalian, Al-Habib Zainal Abidin bin Hasan dari Banyuwangi, Jawa Timur, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kita beretan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ijazah sholawat dari Al-Habib Umar bin Hafid. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala ali wa sahbihi ya nur. Sholawat tersebut bisa dibaca 1 kali antara adzan dan iqamah, atau 10 kali tiap selesai sholat fardu, atau 100 kali ketika malam menjelang tidur. Fadilah sholawat ini untuk ketenangan batin, terang pikiran, cahaya hati, dan dimudahkan mengamalkan sunnah. Dijadikan zahir dan batinnya selalu berkumpul bersama Rasulullah dalam setiap keadaan, untuk mengobati orang yang kesurupan, untuk menghindari orang yang dengki, dan lain-lainnya. Ini hadiahnya 15.000. Di bawahnya ada almanak tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Habib ada membawa almanak yang bergambar Habib Umar dan sholawat yang diijazahkan Habib Umar. Ini sholawat langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan fadilatnya itu tadi ujar Habib tadi, ketenangan batin, dan akan dirasakan Tuhan kalau kita banyak mengamalkan itu. Batin kita selalu bersama Rasulullah. Nah mungkin apa nang ujar ulun tadi nang sholawat nang kada berhuruf kada bersuara, katuhukan kita mengamalkan sholawat ini, akhirnya kayaknya kita bisa dirasakan Tuhan. Sholawat nang kada berhuruf kada bersuara tadi selalu ingat dengan Rasulullah. Artinya ada artinya pang tadi. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad, sang cahayamu yang selalu bersinar, dan pemberianmu yang tak kunjung putus, dan kumpulkan aku dengan Rasulullah di setiap keadaanku. Nah ini maksudnya kayak apa aja? Perkumpulan ini wajma'ni bihi fi kulli atwari, ini kumpulkan aku dan Rasulullah di setiap keadaanku.
Kayak apa aja setiap keadaan itu tadi. Apa yang kita rasa, kita lihat, kita dengar, itu semuaan berkat Rasulullah. Semua nikmat yang datang lawan kita berkat Rasulullah. Bahkan nikmat wujud kita, adanya kita di alamnya berkat Rasulullah. Karena kita min nuri Rasulullah. Tinggal kitanya merasa kadanya lagi. Tinggal kita merasa kada. Kita nih merasa aku tuh bang, aku teh. Nah aku nih hijab kita. Wujuduka dzambun. Merasa adanya engkau tuh nah sudah dosa. Nah, jadi orang-orang yang dipilih Tuhan, yang disayangi Tuhannya kada merasa lagi nih tuh. La haula wala quwata. Semuaan berkat Rasulullah. Nah mungkin ini alhamdulillah Habib mengijazahkan ini sholawat. Ya, jadi kalau kita mengamalkan ini, insyaallah karena kada lakas karena dirasa akan Tuhan nang kaya panggarang orang nang asik dengan Rasulullah itu nang asyiqil anwar. Harganya berapa? 15.000 lah. Hadiahnya 15.000 jada almanak ya Bib. Nah, bagi jemaah yang ada rezeki niatakan membantu zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhar rajuna min syafaat